Bismillahirrahmanirrahim, kembali di channel Robi Delpis. Kali ini saya ingin membahas pernyataan head coach Persib Bandung, Coach Bojan Hodak, ya, terkait dengan keberlangsungan, ya, atau keberlanjutan daripada para pemain yang sekarang menjadi pemain di Persib Bandung, ya. Nah, pada video sebelumnya, ya, bisa dilihat di sini bahwa ada 8 pemain Persib Bandung yang akan habis kontraknya, ya, di tengah musim ini ataupun di musim akhir, ya, di akhir musim ini. Jadi kalau pertengahan kan sekitar Maret atau April, kemudian nanti di akhir musim itu Mei atau Juni. Itu kontraknya akan segera habis, ya. Dan pada video itu saya sampaikan bahwa ada beberapa pemain yang kemungkinan tetap berusaha dipertahankan oleh klub dan barangkali ada beberapa pemain yang dilepas. Ya, ini saya sampaikan jika ada pemain di antara misal yang 8 pemain itu, ya, yang masih dibutuhkan oleh Persib Bandung secara skema permainan masuk dan dibutuhkan bagi strategi dan taktikal Coach Bojan Hodak, maka tentu akan diberikan penawaran baru perpanjangan kontrak. Sebaliknya, jika ada beberapa pemain yang memang secara kebutuhan tidak masuk dalam taktikal Coach Bojan Hodak, maka kemungkinan ya tidak akan diperpanjang, ya, oleh klub. Nah, permasalahannya adalah ketika pemain itu, ya, mampu menjawab tantangan, misalnya mampu mencapai target, timnya bisa menjadi juara, berada di puncak klasemen, itu banyak tim-tim lain yang juga tertarik untuk mengambil pemain tersebut. Dalam hal ini, ya, Coach Bojan Hodak memberikan highlight bahwa karena apa yang diraih oleh Persib Bandung saat ini di bawah Bojan Hodak sangat oke, ya. Musim lalu mereka juara liga, kemudian musim ini juga mereka bertengger di posisi pertama dan siap menjadi juara. Nah, dikabarkan bahwa banyak sekali pemain yang di lobby, ya, ditawari oleh klub lain dan tentu dengan bayaran yang lebih tinggi, gitu, ya. Nah, dan ini juga terjadi, kata Coach Bojan Hodak itu, pada musim yang lalu, dan ini juga menjadi masalah klub, ya. Jadi pemain-pemain yang berhasil membawa timnya itu menjadi juara ataupun yang lainnya itu secara pembiayaan atau gajinya itu naik, ya. Nah, kita flashback ke beberapa hal, ya. Misalnya bagaimana Madura United yang musim lalu itu berhasil menjadi runner up daripada Liga Indonesia. Dan pada saat itu, ya, banyak sekali pemain kunci, kan. Di lini tengah misalnya ada Jacob Mahler, kemudian ada Hugo Gomez atau Jaja, ada Francisco Rivera, kemudian ada Dalberto, kemudian penjaga gawangnya ada Lucas Prigeri, ya, Lulinya, dan lain sebagainya. Dan setelah menjadi juara, disampaikan oleh CEO daripada Madura United bahwa para pemain meminta kenaikan gaji, ya. Kenapa mereka meminta kenaikan gaji? Karena mereka berhasil membawa timnya menjadi juara atau runner up. Nah, karena Madura United tidak mampu memenuhi apa yang menjadi permintaan para pemain tersebut, maka, ya, kita tahu Madura United adalah tim yang paling banyak melakukan perombakan, ya. Hampir 80% lebih pemainnya total berubah, ya. Fahrudin Arianto tidak ada, kemudian Kleberson tidak ada, Lucas Prigeri tidak ada, Jacob Mahler tidak ada, Francisco Rivera, Malik Rizaldi, semua pindah ke klub yang lain. Ya, ada yang ke Persibaya Surabaya, ada juga yang ke Arema FC, dan seterusnya. Nah, sehingga akhirnya dari posisi runner up tahun kemarin, justru Madura United tahun ini dengan perombakan tim yang begitu besar, mereka justru sekarang berada di zona degradasi, ya, terseok-seok. Oke, itu, ya. Nah, di Persib Bandung sendiri ada beberapa pemain kunci yang memang tidak diperpanjang. Untuk menyebut misal ada Alberto Rodriguez, ya, tandem daripada Nick Kuiper yang akhirnya memilih untuk berlabuh ke Liga India, ya. Kemudian ada Stefano Beltrame, meskipun kan yang disampaikan ke publik adalah karena alasan keluarga. Kemudian juga ada Ezra Walian. Nah, Ezra Walian kan kabarnya adalah karena
ya soal gaji dan juga menit bermain ya, seperti itu dan yang lain. Nah, tetapi masalah ini kata Coach Bojan Hodak, ketika pemain bisa mengangkat performa tim kemudian mencapai juara ataupun runner up, biasanya para pemain meminta gaji, dan itu bukan hanya terjadi di Persib Bandung. Ya kebetulan saja Persib Bandung musim lalu menjadi juara, musim ini siap lagi untuk menjadi juara, sehingga konteks yang disampaikan oleh Bojan Hodak adalah begitu banyak klub yang menginginkan pemain Persib Bandung gitu ya. Tapi kata Coach Bojan Hodak, masalah ini adalah masalah klub dan terjadi di mana-mana, artinya bukan hanya di Persib Bandung saja. Nah, pertanyaannya adalah apakah Persib Bandung merasa kesulitan budget? Ya, jawabannya seperti yang disampaikan dan terlihat sampai saat ini tentu tidak. Hanya saja Persib Bandung ya tidak totalitas menghabiskan budgetnya itu untuk pemain karena sedang memproses yang lain, misalnya perbaikan stadion, bagaimana mereka juga berinvestasi dalam vitamin, kemudian pembangunan lainnya gitu ya. Jadi tidak prioritas seluruh keuangan, pos keuangan itu kemudian dilakukan untuk membeli pemain, sehingga tentu keterbatasan anggaran yang ditakutkan oleh Coach Bojan Hodak itu, atau yang dikhawatirkan oleh Coach Bojan Hodak tidak bisa mempertahankan pemain itu, adalah karena Persib Bandung sedang melakukan pembangunan yang lain. Nah, kayak itu ya. Jadi situasi di bursa transfer atau kondisi pemain itu terjadi seperti itu. Jadi akan banyak ketika performa tim oke, maka para pemain itu akan meminta gaji yang lebih besar ya. Beberapa pemain kan berhasil diperpanjang seperti Nick pada musim lalu, Ciro Alves dan lain sebagainya. Nah, saya tidak tahu yang mana pemain yang memang minta gaji yang besar. Tetapi ya seperti itulah kondisi yang disampaikan oleh Coach Bojan Hodak. Tetapi beberapa pemain kunci yang dianggap menjadi pilar itu oleh klub diupayakan supaya diberikan penawaran baru, kontrak baru untuk memperpanjang kontraknya bersama Persib Bandung ya. Nah, kita sedikit flashback lagi ke agak yang lebih jauh, bagaimana Persib ini disinyalir oleh banyak pihak itu kan sebetulnya kerangka timnya itu sudah dibentuk sejak 4 bahkan 5 musim yang lalu. Artinya untuk terbentuknya chemistry ini kan sungguh lama gitu ya. Dan kontrak yang panjang ini juga pernah di-highlight oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Ya, Pak Erick pada saat itu ditanya kalau tidak salah dalam sebuah wawancara ya, Liputan 6 kalau tidak salah, ya bagaimana klub ini mau punya performa yang baik jika pemainnya itu diikat hanya dengan kontrak 1 musim. Misalnya ya, gak mungkin hanya berlangsung 1 musim kemudian langsung menjadi juara. Jadi perlu yang namanya membentuk kerangka tim. Makanya ya Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir mengatakan kalau bisa itu pemain itu dua musim, kemudian nanti dengan opsi perpanjangan dan lain sebagainya ya. Nah, artinya memang masalah ini juga menjadi inti daripada permasalahan di klub, bagaimana ketika kerangka tim itu sudah terbentuk, tentu dibutuhkan proses yang agak berkepanjangan, dan Persib Bandung bisa jadi menjadi salah satu contohnya. Bagaimana kerangka tim yang ada saat ini yang coba pajal-pajalnya itu dilengkapi oleh Coach Bojan Hodak sebetulnya kan bukan tim baru gitu ya. Tapi ini sudah terbentuk sejak masa kepelatihan Robert Rene Arbet. Pemain seperti Nick Kuipers, kemudian Mark Klok dan beberapa pemain lain itu kan ada di eranya Robert Rene Arbet. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Luis Milla. Luis Milla pun hanya menambal beberapa pemain saja. Kerangka timnya sama gitu kan. Luis Milla hanya menambah misalnya Iputu Gede, Juniantara, kemudian Rian Kurnia, kemudian beberapa pemain lainnya ya. Itu masuk untuk menambah kekuatan dari tim ini. Di era Bojan Hodak juga tidak banyak perubahan gitu ya. Musim lalu ketika mereka menjadi juara, itu kan kerangka tim yang sudah ada gitu kan. Alberto Rodriguez adalah dibawa oleh Luis Milla. Kemudian beberapa pemain lain juga sama. Yang murni diambil oleh Coach Bojan Hodak musim lalu itu adalah diantaranya adalah Stefano Beltrame, kemudian juga Kevin Ray Mendoza yang menjadi penjaga gawang. Di musim ini yang hasil daripada rekrutan Coach Bojan Hodak adalah Mailson Lima, kemudian Dimas Derajat kan sudah lama ya, tapi salah satunya adalah Dimas Derajat, kemudian ada Gustavo Prangka, kemudian Matteo Kocijan, ya, dan beberapa pemain lainnya. Nah, sehubungan dengan ini, dengan adanya permintaan bahwa para pemain meminta gaji yang tinggi, kemudian adanya perencanaan bahwa Persib ingin melakukan perombakan karena beberapa pemain memang sudah senior ya. Nah, ini akan menjadi ya
musim yang akan cukup seru gitu ya bagi Persib Bandung. Kenapa? Karena nampaknya tim yang sekarang terbentuk, yang tahun musim lalu menjuarai liga dan musim ini mereka berpeluang untuk mengulang kembali menjadi juara di Liga 1 Indonesia ini adalah, kalau kita lihat secara kesinambungan, adalah hasil proses dari tahun 2019. Jadi kerangkanya sudah ada sejak zaman Robert Rene Arbet 2019, 2020, 2021 kan Covid ya, 2021, 2022. Nah, sempat hampir menjadi juara tapi hanya sampai pada runner up, tapi menjadi tim dengan pertahanan terbaik. Di 2022-2023 di awal musim kan sempat terseok-seok, tapi pada akhirnya karena ada dinamika pergantian pelatih hanya sampai posisi ketiga ya di bawah Luis Milla. Kemudian di musim barunya gitu pergantian pelatih secara regular series memang sampai posisi kedua, tetapi kemudian bisa memenangkan sehingga bisa menjadi juara liga. Nah, tahun ini musim ini dengan kompetisi penuh, seandainya Persib bisa kembali menjadi juara, maka ya ini bisa dikatakan sebagai puncak daripada kerangka tim yang sudah dibentuk tadi. Karena dengan adanya wacana permajaan tim, kemudian beberapa pemain kontraknya akan habis, dan memang beberapa pemain meminta gaji yang besar, tentu perombakan itu akan terjadi. Hanya saja nanti kita akan melihat kerangka tim baru itu seperti apa, lalu kemudian bagaimana progresnya. Apakah nanti ketika musim baru dengan pemain yang cukup banyak, pemain baru itu Bojan Hodak bersama Persib Bandung bisa leading, ya bisa kembali menorehkan prestasinya, masuk ke papan atas bahkan menjadi juara, atau seperti apa ya. Oke, kita itu akan sangat menarik gitu ya, karena seperti yang saya katakan bahwa musim lalu dan musim ini Bojan hanya mencoba ya melakukan tambal sulam ya. Jadi mencoba mengcover beberapa yang memang belum bagus dan seterusnya. Tapi kerangka tim ini sudah ada sejak masa Robert Rene Arbet di era Luis Milla juga sampai era coach Bojan Hodak. Ya, nah jadi itu. Nah kita lihat siapa nanti pada akhirnya yang bertahan ya di Persib Bandung, dan siapa nanti yang pada akhirnya harus hengkang ke klub lain ya. Tapi kalau misalnya bukan nominal yang menjadi patokannya, tetapi misalnya kenyamanan di klub, dukungan daripada supporter dan seterusnya, saya kira tidak ada alasan untuk hengkang dari Persib Bandung. Apalagi dengan kondisi keuangan yang terbukti ya, Persib tidak pernah mengalami masalah sepelik apapun situasi yang ada ya. Misalnya ketika Covid diakui oleh Ahmad Juprianto bahwa ketika masa Covid, ketika mereka atau tim lain itu kesulitan untuk membayar gaji para pemainnya, Persib Bandung tidak mengalami hal itu sama sekali. Artinya kesehatan finansial, kemudian dukungan yang besar dari bobotoh dan lain sebagainya, itu bisa menjadi salah satu pertimbangan jika pemain tersebut memang masih perform, artinya masih dibutuhkan oleh tim, dan ia juga mencintai klub ini gitu ya. Karena kan beberapa kita sudah dengar ya, seperti Maklok, kemudian David Da Silva ataupun Ciro Alves kan berniat untuk bisa pensiun di Persib Bandung gitu. Hanya saja apakah Maklok, apakah Ciro Alves, apakah David Da Silva memang bisa mempertahankan performanya atau seperti apa gitu. Karena ketika performanya tidak bisa dipertahankan, otomatis klub tentu akan mencari tenaga yang lebih segar untuk bisa supaya Persib Bandung ini tetap berada di track juara atau di track papan atas ya, seperti itu. Oke, kita lihat nanti seperti apa pada akhirnya ya dengan masalah anggaran yang di-highlight oleh Coach Bojan Hodak ini. Dan ini bukan hanya lagi-lagi dialami oleh Persib Bandung, tetapi juga dialami oleh tim lain. Ya, sekali lagi kita tunggu siapa nanti akan bertahan, siapa pemain baru yang akan datang, dan siapa yang pada akhirnya harus dilepas ya, seperti itu.